matching itu artinya menjodohkan antara, saya di biro jodoh jadi sekarang itu makanya Bu sekarang antara cocok ini. benar cocokologi gitu ya, dari yang mencari kerja dan si pemberi kerja. Ada cerita menarik nih. Kalau Dita kan berarti sudah bukan teori saja Bu ya, karena sudah dilihat tadi kenyataannya memang sudah terlaksana di lapangan, juga sudah mendapatkan banyak penghargaan ya Bu ya. Nah kemudian apa sih dampak ekonominya Bu untuk Kabupaten Badung sendiri dengan adanya Dita? Nanti untuk keberlanjutannya seperti apa nih Bu Dita untuk masa depan? Halo, selamat pagi Sobat Ngerumpi, ngobrol urusan tenaga kerja dan industri masa kini. Berjumpa dengan saya Putri Maharani, saya akan membantu podcast kita pada pagi hari ini dengan narasumber yang sungguh sangat cantik, yaitu Ibu Kabid dari Dinas Perindustrian Tenaga Kerja Kabupaten Badung. Ibu Kabid ini adalah salah satu kabid yang sangat berprestasi di Dinas Perindustrian Tenaga Kerja Kabupaten Badung. Ibu, silakan memperkenalkan diri. Oke, hai, selamat pagi Sobat Ngerumpi. Senang sekali hari ini, pagi ini saya dapat berjumpa dengan Putri yang juga luar biasa ya. Perkenalkan dulu, nama saya di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung. Ngurusin apa aja itu Bu bidangnya Bu? Banyak banget. Salah satunya tenaga kerja itu kan macam-macam tuh. Ada tenaga kerja asing, tenaga kerja Indonesia yang PMI, pekerja migran, dan ada juga tenaga kerja mandiri yang paling sekarang lagi gencarnya itu tenaga kerja disabilitas. Ya, baik. Itu menjadi fokus point saya selama di sini di Dispernaker. Oke, baik. Saya dengar nih katanya Dita merupakan salah satu inovasi unggulan dari Dinas Perindustrian Tenaga Kerja Kabupaten Badung ya Bu ya. Betul. Bahkan katanya dapat penghargaan nih. Astengkar. Kalau saya lihat di sini Dita merupakan singkatan dari Disability to Ability. Betul. Nah, gimana tuh Bu? Semuanya Sobat Ngerumpi yang ada di rumah juga pasti penasaran, kok bisa ya dari disability menjadi ability? Oke, nama Dita itu kita rembuk di bidang sampai namanya menjadi disability to ability. Ruhnya adalah kita melihat teman-teman kita, rekan-rekan kita yang disabilitas itu selama ini kan lebih pada kita melihat hambatan dia, apa yang kekurangan mereka. Nah dari kami, Dita itu harapan kami, doa, harapan dan visi kami adalah teman-teman, rekan-rekan yang tenaga kerja penyandang disabilitas itu tidak hanya melihat hambatannya, tetapi juga kita melihat kompetensi atau keterampilan atau keahlian yang dimiliki, sehingga itu yang akan bisa kita tempatkan sesuai dengan tupoksi saya, penempatan tenaga kerja di industri, misalnya di pabrik atau usaha hotel dan restoran, tidak untuk kemungkinan seperti itu. Baik. Nah, saya dengar-dengar Ibu katanya ada kewajiban ya Bu ya dari pihak pengusaha untuk mempekerjakan saudara kita 1%. Betul, ya 1% dari seluruh karyawan. Oh, 1% dari seluruh karyawan. Nah, dari peraturan inilah semakin gencar nih saya nih pembinaan kepada perusahaan, bagaimana perusahaan itu bisa mempekerjakan tenaga disabilitasnya. Selama ini ada berbagai macam hambatan sih dari perusahaan itu. Ada juga dari sarprasnya yang belum siap, kemudian ada juga dari lowongannya, mungkin core bisnis dari perusahaan itu yang belum memungkinkan untuk itu. Gimana caranya ya Bu? Misalnya perusahaan ingin mencari atau mempekerjakan saudara kita yang disabilitas nih, dari mana mereka mengetahui, oh yang ini nih, yang cocok, saudara kita yang cocok untuk bekerja di perusahaan kita, gimana caranya tuh? Nah, untuk yang itu saat ini pendataan yang kita lakukan dari 2025 sebenarnya di awal kita sudah mulai pendataan, bekerja sama, kita kolaborasi nih Mbak Putri dengan Dinas Sosial, kemudian ada juga dengan kita gandeng BPD, cabang Mangupura, ada di BPJS Tenaga Kerja, ya, dan perusahaan tentunya. Nah, dari sana ada juga dataan dari SLB yang kita miliki saya Badung yang di Jimbaran dan DPAC yang ada di sebelahnya. Nah, dari sana kita bisa mendapatkan data tenaga kerja penyandang disabilitas dan mereka tapi saat ini datanya itu masih sampai di
jenis disabilitas yang dimiliki. Nah, saat ini triwulan pertama 2026 kita akan gencar melakukan validasi data tenaga kerja disabilitas yang ada di desa tentunya, yang itu yang akan kita sampaikan kepada perusahaan untuk bisa direkrut. Untuk yang sudah melakukan itu hanya berupa informasi dari mulut ke mulut. Nah, dari keluarganya yang mengetahui, oh perusahaan si A nih membutuhkan tenaga di bidang misalnya tukang jahit gitu, garment. Oh saya punya nih tenaga disabilitas, cuman dia nggak tahu kemana, cuman dia bisa menjahit, dia suka jahit. Nah itu ya di lapangan. Nah kemudian saya lihat juga Bu, di Dita ini ada istilah matchmaking presisi. Betul ya Bu ya. Nah gimana prosesnya nih Bu, ketemu jodohnya secara langsung. Nah kita kan jangan bicara hanya di atas kertas saja Bu ya. Nah kenyataannya nih ketemu jodohnya seperti yang mungkin sudah dapat Ibu jelaskan tadi, seperti apa Bu? Baik Pak Putri, itu menarik sekali ya. Matchmaking itu artinya menjodohkan antara, saya di biro jodoh jadi sekarang. Itu makanya Bu, sekarang antara cocok ini benar cocokologi gitu ya, dari yang mencari kerja dan si pemberi kerja. Nah, ada cerita menarik nih, kebetulan tadi dibahas yang penghargaan Naker Award 2025. Ya betul. Nah itu yang dapat itu satu-satunya dari Bali, dari Badung. Satu-satunya di Indonesia? Bukan, dari Bali. Satu. Nah itu tuh dari mana tuh Bu? Dari Kute, Badung. Dari namanya PT Serba Aji Dewata. Pas sudah viral Bapak. Iya. Tapi kemarin itu kita yang diajukan adalah anak perusahaannya. Gitu. Ya, di sana itu ada 19 karyawannya yang tenaga kerja penyandang disabilitas. Nama perusahaannya apa Bu? PT Serba Aji Dewata. Wah, terima kasih banget kepada Bapak Aji. Penghargaannya nasional lagi. Itu terbaik. Keren sekali ya Bu. Terbaik di tingkat nasional. Nah, dari cerita itu ada success story yang bisa kita tularkan kepada perusahaan yang lain. Betul. Dan mereka itu mendapatkan tenaga kerjanya seperti yang saya sampaikan tadi, data-data yang ada di DSLB. Kemudian kita ada kerjasama juga dengan DPAC, kemudian dengan desa tentunya. Desa ini yang menjadi cikal bakal pendataan yang saya rasa paling valid. Ya, mereka tahu siapa warganya yang mungkin cacat fisik dari kaki, tapi dia masih bisa IT, dia bisa ngelukis. Kemudian kalau yang di Serba Aji Dewata itu kebanyakan bisu tuli. Nah, dia si bisu tuli, dan kerennya lagi di sana, mereka itu sudah memegang divisi-divisi. Dari situ kan ada produksi tuh, produksi pai susu itu. Nah, mereka ada yang di bagian pencetakan, ada di situ mencetak pai susunya, ada di situ dan pengalaman dari HR-nya, mereka itu lebih fokus bekerja dengan kita yang normal. Ya, tapi saya juga ngefans penggemar itu. Pai susu. Benar, enak banget pai susu. Enak. Ya, itu dan ingat sekarang, yang membuat itu adalah tenaga kerja disabilitas. Mereka kenapa mereka nggak bisa ngerumpi dalam tanda kutip? Karena mereka fokus dan mereka kalau bicara nggak ribut. Pantasan enak ya Bu ya. Benar ya. Iya betul. Dan mereka ada yang suka mencetak, kemudian di packaging, kemudian ada yang macam-macam, ada yang di pencucian alatnya. Kita lihat sendiri produksi itu dan mereka sangat senang. Ada pengalaman 2 tahun di situ, udah lama dan jarang dalam tanda kutip yang berhenti. Betul. Dan mungkin pantas saja tingkat retensi atau pertahanannya pekerja di perusahaan itu sangat tinggi ya Bu ya, karena sudah cocok dari awal Bu. Dan dari HR-nya itu dia tidak membedakan Mbak Putri. Bagus. Dari yang tenaga kerja yang biasa normal dengan disabilitas semua sama, cutinya, dapat tunjangan, gajinya sama, perlakuan sama. Itu yang menjadi roh dari Dita. Nah, sehingga kita tidak melihat lagi, oh ini orang keterbelakangan atau kehambatan, kan zaman dulu tuh ada namanya cacat ya, tapi jadinya sekarang disabilitas menjadi ability. Kita melihat kompetensinya. Nah,
Kalau Dita kan berarti sudah bukan teori saja Bu ya, karena sudah dilihat tadi kenyataannya memang sudah terlaksana di lapangan, juga sudah mendapatkan banyak penghargaan ya Bu ya. Nah kemudian apa sih dampak ekonominya Bu untuk Kabupaten Badung sendiri dengan adanya Dita? Salah satu atau salah duanya adalah pekerjanya kan mendapatkan pekerjaan ya sesuai dengan keterampilan terutama dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tentunya ini akan mengurangi pengangguran yang ada di Badung. Kemudian juga pajak tentunya ya penghasilan di Badung dari sana. Dan ini mereka sebagian besar yang sebelumnya tidak bekerja di rumah menjadi beban keluarga. Dengan mereka bekerja itu sangat mengurangi. Dan banyak perusahaan yang kita minta dorong untuk mempekerjakan itu ada saat ini sudah terlapor 14 perusahaan di Badung yang sudah melaporkan tenaga kerja yang semoga dengan adanya Dita semakin lama semakin berkembang. Betul, ya, dan itu saat kita turun ke lapangan itu Mbak Putri, ada hal yang sangat nilai yang bisa kita pedomani ya dari rekan-rekan itu. Mungkin dari sahabat yang juga bisa ini. Satu hal adalah bersyukur Mbak Putri. Betul sekali. Terkadang kita kalau malam kan kalau pasangan kita ada yang ngerok gitu-gitu. Ternyata itu kita harus syukurin loh. Oh iya betul. Betul. Masih ada kan. Berarti telinga kita itu masih berfungsi dengan baik kayak gitu. Ya, itu bayangkan mereka itu sejak lahir dia sudah tidak bisa dengar, tidak bisa berbicara, komunikasi dengan isyarat, kemudian tetapi mereka ada yang punya anak 2 normal, kemudian mereka bisa menghidupi anak-anaknya. Nah, itu yang keren banget, keren. Betul sekali Bu. Nah, kita lihat kalau inovasi kan harus memperhatikan keberlanjutan dari inovasi tersebut ya Bu. Nah, nanti untuk keberlanjutannya seperti apa nih Bu Dita untuk masa depannya? Saat ini kan kita bagi 3 dia Dita itu. Yang pertama adalah Dita Data, Mbak Putri. Kita di validasi data dari disabilitas kita kembangkan lagi yang saat ini baru sampai di jenis disabilitasnya. Kita pendataan ulang validasi ke desa kelurahan itu terkait juga bagaimana keterampilan yang dia miliki, kemudian minat bekerja dia di bidang apa, mungkin dia punya keahlian apa, itu yang akan kita lebih gali trimester Januari, Februari, Maret ini triwulan pertama. Selanjutnya adalah akses. Nah, akses ini sangat penting bagi kami. Dita Akses ini adalah bagaimana rekan-rekan disabilitas tahu lowongannya di mana. Dan kalau yang cerita success story Serba Aji, dia nggak nge-publish lowongan loh Mbak Putri. Iya, malah dicari oleh keluarga. Oh, ini loh ada keluarga saya yang disabilitas, bisa nggak diterima di sana? Dia disutuli, dia akan HR-nya yang mengecek, menseleksi, oh ini bisa kita taruh di mana, kebutuhan kita di apa gitu. Nah, ini yang akan saya bagikan dengan perusahaan lain. Yang ketiga adalah kita apresiasi. Nah, Astungkare nanti tahun 2026 ini kenapa diambil Dita, D itu juga berarti adalah Desember. Desember adalah bulan atau hari Disabilitas Internasional, tanggal 3 Desember. Jadi harapan kami dari bidang penempatan, tentunya dengan ada Dita, D-nya apa? Kan kadang-kadang TikTok gitu loh, Desember D-nya apa? Dita Award. Nah, bisa kita berikan penghargaan atau apresiasi kepada desa yang mampu atau bisa mempekerjakan tenaga kerja disabilitasnya di desa itu. Mungkin kerja di BUMDes, atau di perangkat desanya, atau di LPD mungkin. Nah, kalau dengan perusahaannya sama. Nah, tentunya ini ada beberapa tawaran atau reward yang bisa kita berikan kepada perusahaan. Ini yang perlu sekali kolaborasi, Mbak Putri. Kolaborasinya itu ya nggak bisa kerja sendiri dong. Tentu saja. Betul. Dan ini dengan dinas sosial, dengan dinas koperasi, kemudian dengan BPJS Tenaga Kerja tentunya. Bagaimana mengupayakan, saya ingin mengajukan kepada Bupati deh, mungkin lewat mana, bagaimana bisa memberikan reward kepada perusahaan tentunya yang sudah mempekerjakan tenaga kerja disabilitas, mungkin bisa dibantu untuk premi
BPJS tenaga Oh kerjanya iya, betul. dari Pemda. Jadi itu akan membuat mereka tuh semangat gitu loh. Oh, kita dibantu oleh Pemda, ada bukti Pemda itu hadir untuk tenaga kerja disabilitas. Mereka kan termasuk juga tenaga kerja rentan ya, Mbak Putri. Jadi kalau misalnya ada perusahaan nih yang mempekerjakan itu, dia lapor, saya udah mempekerjakan nih satu orang, oke, nanti dari Pemdanya ya mungkin bentuknya apa, mungkin perbuk atau apa, mungkin surat edaran, apalah bentuknya, nanti kita konsultasi mungkin di bagian hukum dan tidak bisa hidup Iya, sendiri, benar, tidak bisa ngerjakan sendiri, nggak bisa. Benar. Luar biasa ini. Ya, itulah fungsinya kita ya Bu ya, berkolaborasi, tentunya bergandeng tangan begitu. untuk membantu rekan-rekan kita, saudara-saudara kita penyandang Betul. disabilitas. Nah, Ini juga harus saya harus bicara juga dengan BPJS tenaga kerja tentang aturannya, regulasinya, apakah memungkinkan seperti itu. Tentunya kalau ini memungkinkan dari sisi perusahaan itu sangat luar biasa, akan dirasakan, oh ini sepertinya dia megang golden ticket kayak gitu Mbak Putri ya. Nanti bisa tuh Bu, nanti kita undang lagi di sini bareng BPJS Ketenagakerjaan. Ya boleh. Tahun 2026 ini sepertinya Haji Krisna juga akan maju untuk di perusahaan besar, mungkin company-nya. Itu sudah berhasil ya Bu ya. Pastilah 34 di situ Pak Putri. Dari pabriknya itu aja sudah banyak. Jadi di sana kita akan dia memang fokus di sana, dan ini mengundang seluruh perusahaan yang ada di Badung tentunya. Mari kita bersama-sama tidak melihat hambatan dari tenaga kerja disabilitas itu, tapi melihat kompetensi dia. Kita kalau misalnya dia kurang di bidang apa, housekeeping atau di stewardnya mungkin, ayo kita berikan pelatihan atau mungkin keterampilan kita berikan semacam pendampingan seperti itu. Betul. Mungkin untuk terakhir nih, satu kalimat mungkin Bu, penguat bagi memberikan semangat juga bagi saudara-saudara kita pekerja yang menyandang disabilitas. Silakan. Oke, untuk penyandang tenaga kerja penyandang disabilitas, jangan patah semangat. Tetap merasa bahwa kita itu mempunyai kelebihan dari yang lain. Karena setiap orang di dunia ini tidak ada yang plus aja, ada juga minusnya, ada kekurangannya, pasti ada sisi positif yang ada dalam dirinya itu. Kita setiap juga orang itu, tidak. Dan bagi rekan-rekan yang saat ini masih dalam tanda kutip normal, tetap bersyukur apa yang kita miliki. Jangan mengejar yang tidak kita miliki. Kita bersyukuri apa yang kita miliki. Dan rekan-rekan yang perusahaan se-Badung, jika concern dan ingin perusahaannya memiliki tenaga kerja disabilitas, jangan ragu hubungi kami, Unit Layanan Disabilitas atau ULD, Dinas Perindustrian Tenaga Kerja Kabupaten Badung. Kita akan dampingi, kita fasilitasi, dan kita pertemukan dengan tenaga kerja penyandang disabilitas yang ada datanya di kami. Baik, terima kasih banyak. Tentunya Sobat Ngerumpi yang ada di rumah semuanya sangat terkesan dengan topik yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini, yaitu Dita, Disability to Ability. Sampai berjumpa pada episode Ngerumpi selanjutnya. Bye. Dah.